Sobat bisnis, belakangan demam mixu terjadi di mana-mana. Salah satu waralaba ini menjadi buah bibir di masyarakat. Ngomong-ngomong soal mixu, kita bisa sematkan nih istilah mixu session seperti yang pernah disematkan pada McDonald waktu lalu. Sejak didirikan pada tahun 1997, outlet mixu saat ini menjamur di mana-mana. Bicara kesuksesan mixu, banyak orang kemudian menilai bahwa bisnis waralaba khususnya di food and beverage ini berkembang pesat. Sebenarnya seberapa menarik investasi waralaba di food and beverage? Sobat bisnis, inilah Big Shoot, sekelumit cerita tentang investasi. Memang sejak 10 tahun terakhir yang namanya bisnis waralaba itu dia bertumbuh dengan pesat ya, di mana calon-calon entrepreneur itu lebih memilih memulai sesuatu usaha dengan bisnis waralaba. Kenapa? Karena bisnis waralaba itu adalah bisnis yang udah proven. Jadi kalau bisnis proven itu untuk menjalankannya lebih gampang dibandingkan bisnis bukan waralaba. Seperti kita ketahui bersama, kalau bisnis waralaba itu kan dia udah ada SOP-nya, dia udah dikenal oleh masyarakat, maka produknya pun udah direspon baik oleh masyarakat. Sehingga pada saat kita menjalankan bisnis franchise itu dia memulai usahanya nggak dari nol. Kalau saya lihat sih franchise ini dari waktu ke waktu lebih baik lah gitu. Mungkin kalau dulu kita bikin franchise itu tanpa ilmunya, tanpa ada terstandarisasi gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya informasi, dengan mudahnya informasi yang bisa didapat dari semua channel, ya lebih baik menurut saya industri si franchise ini gitu. Jadi teman-teman F&B saya pun di luaran sana tidak hanya fokus untuk hanya sekedar membuka brand kemudian ditinggalin, enggak. Kita pun nggak mau asal buka brand terus ditutup gitu si brandnya. Ini mungkin menjawab salah satu kenapa kita bikin selalu create brand baru, karena memang kita lihat perkembangannya pesat banget. Jadi mungkin hampir tiap minggu tuh selalu ada brand baru yang dari pemain F&B yang dimitrakan atau di-franchise-kan gitu. Makanya sebenarnya demand-nya memang banyak banget sih. Kayak kita setahun nih mungkin ikut minimal 2 kali pameran franchise. Dan itu selalu rame, di semua event selalu rame, yang orang ngambil juga selalu banyak. Jadi memang kalau kita lihat demand-nya banyak, terus pemainnya juga sekarang makin banyak sih. Kenapa waralaba internasional itu mereka bisa berkembang di Indonesia? Karena mereka lihat bahwa Indonesia itu merupakan market yang cute, market yang seksi, di mana Indonesia mempunyai penduduk 250 juta jiwa. Nah, itu kan market yang luar biasa. Nah, itulah juga yang membuat akhirnya bisnis waralaba itu bisa berkembang di Indonesia. Bukan hanya waralaba asing, waralaba lokal pun seperti kita lihat itu dia berkembang juga luar biasa. Demand dan daya beli masyarakat yang tinggi serta perubahan pola konsumsi masyarakat membuat perkembangan dari bisnis waralaba ini berkembang dengan pesatnya. Terlebih, perkembangan dari teknologi juga membuat waralaba ini beradaptasi dengan zaman. Salah satunya yakni adalah Ropang OTW dan Tahu Go milik PT OTW Maju Bersama dan Bakso Aci Akang, serta Rumah Makan Minang Payakumbuh milik Akang Group tentu saja tidak secara langsung menjadi besar. Lalu bagaimana mereka menjawab tantangan dan rintangan mengembangkan bisnis waralaba? Awal mulanya itu kita buka brand namanya adalah Bakso Aci Akang. Jadi Bakso Aci Akang ini diinisiasi oleh namanya Kang Dandi di tahun 2018 awalnya gitu. Nah, awalnya itu memang Kang Dandi langsung tuh turun sebagai owner terus ke kru. Nah, baru di 2019 kita coba develop manajemen hingga akhirnya kita coba ngerekrut lah beberapa posisi-posisi strategik untuk si company-nya, mulai dari manajer sampai ke level C-level sampai saat ini gitu.
Nah, dengan berkembangnya waktu, akhirnya kita ngelihat bahwa si Akang Group ini punya potensi nih, ke depannya seperti apa gitu. Nah, waktu itu sebenarnya kita bikin OTW nggak untuk sistem di franchise kan gitu kan. Akhirnya kita keluar dengan brand, waktu itu ada Ropang OTW sama Kopior. Ropang OTW itu kayak roti panggang, jadi bentuknya kayak rumah makan, restoran gitu. Kalau Kopior kan kayak es kopi susu kekinian lah gitu kan. Nah, itu kita buka itu dan memang dapat respon yang bagus. Kita udah buka cabang kayak waktu itu Kopior udah sampai 140 lebih, terus Ropangnya juga hampir 40 cabang se-Indonesia. Kalau yang menurut saya sih, saya lihat sendiri kan Akang Group ini ya salah satu faktor memang yang paling menonjol dari Akang Group ini adalah secara marketingnya, secara pemasarannya, komunikasi stylenya lah kepada audiens seperti apa gitu. Tapi selain itu pun memang kita coba menyiapkan manajemen yang solid. Nah, untuk menuju ke sana akhirnya kita mencoba mendevelop si timnya, gimana caranya once kita buat brand ke depan kita udah siap gitu. Misalkan kayak saya bilang tadi kan awal mulanya kita bakso aci. Terus kita buka Cihuy, kita juga buka Kopi Rumah Pohon, akhirnya kita buka Padang Payakumbuh gitu. Brand ini dikenal banyak orang, kuncinya itu. Sebenarnya gimana caranya kita bikin brand kita nih lebih cepat dikenal banyak orang, dan dari sisi customer-nya, dari sisi konsumennya mereka mau nyoba, dari sisi orang yang mau bisnis mereka tertarik untuk bermitra gitu kan. Jadi memang kuncinya itu salah satu pertama kita bikin ini gimana caranya orang banyak dulu tahu, mereka coba dan mereka kayak kan kita survei dulu ya, kita kan survei R&D, kita kasih tes ke beberapa orang responnya gimana gitu kan. Kalau ternyata penerimaannya bagus ya baru kita lempar gitu kan. Jadi ciptakanlah produk-produk baru sesuai dengan tren yang sedang berlaku di masyarakat. Jangan terlalu di zona nyaman, ya udah saya udah menguntungkan udah gitu. Enggak, yang namanya bisnis franchise itu adalah bisnis inovatif dan kreatif. Kalau kita mau tetap survive, kita mau maju, kita harus rajin-rajin kreatif terhadap produk-produk yang kita jual seperti itu. Tentu mereka harus punya tim manajemen. Ya, manajemen ini berbeda dengan manajemen yang lain. Jadi manajemen yang untuk mengelola bisnis waralaba mereka. Karena apa? Pada saat bisnis satu lebih gampang. Tapi kalau bisnisnya udah berkembang 5, 10, 15, itu kan manajemennya harus tersendiri begitu loh. Jadi yang kadang-kadang tidak dinyana oleh masyarakat, pada saat kecil dia mampu, pada saat besar dia nggak mampu. Artinya apa? Dia tidak mempersiapkan manajemen untuk mengelola bisnis waralabanya. ...2023 menjadi tahun yang dibayang-bayangi oleh resesi. Seluruh sektor usaha, tak terkecuali waralaba, berupaya untuk tetap menjaga eksistensinya di tengah ketidakpastian. Walaupun mungkin di luaran sana ada isu A, B, C, D, E, F, G, misalkan kita tetap optimis, tapi kita pun tetap berhati-hati setiap pengambilan keputusan yang kita ambil ke depannya gitu. Tapi kalau dari saya pribadi ya saya optimis gitu dengan teman-teman UKM semua bisa survive lah di tahun 2023 ini. Asalkan tadi kita mungkin bisa melakukan kolaborasi dengan banyak pihak gitu. Jadi kita tidak jalan sendiri, tapi kita bisa kolaborasi dengan teman-teman F&B yang lain, dan itu pun yang kita lakukan selama ini gitu. Jadi tantangan cuma nggak jadi satu ketakutan yang besar di kita. Tapi kemarin pandemi udah bisa lewat. Iya, betul. Maksudnya juga kita range harganya juga middle low, masih terjangkau sih. Jadi kalau kita berkaca sama pandemi, awal pandemi kan yang banyak kena kan sebetulnya yang di dalam mall gitu kan. Walaupun sekarang udah buka lagi, orang udah balik lagi ke mall. Cuma memang ada kemungkinan yang udah misalnya yang lebih middle up tuh lebih terkena dampak sih. Kami optimis 2023 itu kami mampu melaluinya. Kenapa? Karena pada saat Covid pun kita mampu melaluinya. Jadi kalau menurut kami masa 2023 dengan masa Covid, pasti Covid itu lebih worse dong dibandingin 2023, itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari tahun Covid,
kita udah dapat pengalaman. Nah, pengalaman itulah yang kita pakai untuk kita bisa bertahan di 2023 ini. Kita berharap ke depannya waralaba lokal bisa berkembang lebih besar lagi dan menjadi waralaba internasional seperti waralaba asing di Indonesia. Sobat Bisnis, sampai jumpa di Big Shot episode berikutnya.